pemirsa, kembali lagi bersama saya, Cecilia Francisca, dalam program Berita Edukasi hari ini. Di era digital saat ini, banyak siswa memanfaatkan teknologi untuk belajar. Salah satunya melalui aplikasi Ruang Guru. Bagaimana peran aplikasi ini dalam membantu proses belajar siswa? Berikut laporan dari Farel Foniza yang sudah turun ke lapangan. Baik, dengan saya Farel Foniza. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Vela Febrianti. Halo. Kak, boleh izin wawancara sebelumnya? Boleh sih. Izinkan dulu ya, Kak. Boleh. Jadi sebelumnya, Kak Vela Febrianti ini adalah seorang education konsultan yang ada di Ruang Guru Cabang Perawang ini. Nah, saya ingin bertanya dengan Kak Vela ini beberapa hal. Nah, Kak, saya ingin tanya nih Kak, Ruang Guru Ruang Guru Pusat ini sudah berapa lama berdiri Kak? Apa sejarahnya dari awal berdiri sampai sekarang Kak? Oke, lebih ke ruang gurunya ya. Jadi sebenarnya kita itu udah berdiri dari tahun 2014. Nah, diawalin kita itu kan terkenal dengan Google Online-nya. Nah, makanya dulu di zaman COVID itu kan kita banyak banget tuh iklan-iklan untuk memperkenalkan bahwa kami punya bimbel online. Terus seiring berjalannya waktu, kita itu berdirilah bimbel offline. Dan cabang kita untuk saat ini tuh udah ada di 371 cabang yang tersebar di Indonesia. Nah, kalau untuk Ruang Guru Perawang sendiri, itu kita udah buka dari tahun kemarin gitu, tahun 2024. Awalnya juga antusias siswa pada senang kita ada di Perawang. Karena sebelumnya kenapa kami buka di Perawang? Karena banyak sekali siswa di Perawang itu pada les di Pekanbaru. Jadi itu salah satu alasan kenapa Ruang Guru Cabang Perawang ini dibangun di sini ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi ada juga salah satu alumni SMA 1, alumni sekolah-sekolah lain itu pada lesnya di Ruang Guru Pekanbaru. Makanya kenapa nggak buka aja di Perawang? Kak, sebelumnya saya ingin tanya nih Kak, Ruang Guru Cabang Perawang ini manajernya atau pengurusnya siapa sih Kak? Jadi kalau di Ruang Guru Perawang sendiri itu kita ada tim manajemen itu ada 3 orang, supervisor, konsultan pendidikan, dan tim manajemen. Dan dipimpin satu manajer. Siapa Kak? Kalau boleh tahu? Kalau untuk manajernya itu kita ada Kanina, kalau untuk konsultan pendidikan itu kita ada 2 orang, Kak Ida, Kak Vela, sama supervisornya Kak Idis. Kalau untuk admin officialnya itu ada Kak Tuni. Baik, terima kasih Kak. Saya ingin nanya tentang ini Kak. Sudah berapa siswa sih yang bergabung ke dalam Ruang Guru Cabang Perawang ini Kak? Dari data yang tahun 2025 aja ya, kita tuh ada di 81 orang yang dari akademi senior. Kita ada punya 3 orang itu untuk yang private. Maksudnya private itu bagaimana ya? Nah, kalau untuk private sendiri itu mereka belajarnya bebas karena private ini sifatnya siswa yang nentuin jadwal, siswa yang nentuin guru, siswa yang nentuin pelajaran dia mau belajar apa. Karena sebenarnya kalau untuk paket Ruang Guru sendiri itu kita ada paketnya yang itu dengan persiapan masuk PTN, yang itu dengan kakak konsultan, dan yang itu dengan sampai benar-benar diurusin masuk ke PTN-nya. Untuk yang daftar untuk video-video edukasi itu saja bagaimana Kak? Oh, yang online ya? Iya, yang online. Oke, yang online itu sebenarnya untuk pendaftarannya mau online ataupun offline. Karena untuk cabang sendiri kita itu di Perawang pasti koordinasinya untuk sekolah-sekolah yang ada di Perawang itu ke kita semua. Jadi kalau untuk pendaftaran ada baiknya teman-teman itu langsung ke ruang gurunya gitu supaya nanti kalau ada kendala itu kita bisa bantuin. Nah itu berupa password, emailnya atau segala macam lah yang merupakan salah satu kendalanya gitu ya. Ada baiknya melakukan pendaftaran ke kakak-kakak atau guru yang ada di Perawang. Baik. Kak, kan sudah banyak tuh siswa yang bergabung ke dalam Ruang Guru Cabang Perawang ini. Iya. Saya ingin tanya nih Kak, apakah di antara siswa-siswa tersebut sudah ada yang masuk ke dalam PTN favorit atau masih berjuang gitu Kak? Oke, untuk tahun kemarin karena kita udah buka di tahun kemarin, sebenarnya kita udah punya data juga. Kita punya ini file-nya ada 11 angka games. Nah itu kita ada lulusan ke IPB, terus Unian, terus juga ada di UNSU, terus juga ada di UNRI, terus juga ada
segala jenis administrasinya di sini. Kak, kalau ruang lingkup cabang Perawang ini antaranya apa lagi Kak? Apa aja Kak sekolahnya? Misalnya kayak SMA 1, SMA 5, SMA 3 gitu. Benar, semuanya yang mencakup kita untuk edukasi, kita memberikan informasi tentang pendidikan, tentang perguruan tinggi negeri itu sebenarnya yang ada di cabang Perawang dan Siak. Kak, saya ingin tanya nih, bagaimana cara Kakak buat memasarkan les bimbel ruang guru cabang Perawang ini Kak di sekitar Perawang ini? Nah, jadi dengan bentuk kita ada di Perawang sendiri, dengan tujuan ruang guru itu kan lebih memberikan edukasi ke adik-adik supaya lebih memotivasi untuk belajarnya lebih giat lagi gitu ya. Jadi dengan jenis promosi yang kita punya itu kita memperkenalkan bahwa pendidikan itu penting gitu. Jadi tambahannya bimbel-bimbelnya adalah bimbel di ruang guru. Maka di ruang guru sendiri itu tidak ada bimbel offline loh gitu. Kita juga punya bimbel online. Jadi kadang kita ketemu dengan siswa, kita kenalin selain kalau misalnya bingung belajar tambahan itu kita punya ruang guru gitu. Ruang guru lah yang bisa menjadi salah satu solusi untuk adik-adik yang kendala belajar. Jadi sosialisasi gitu ya? Benar, kita ke sekolah-sekolah juga. Baik Kak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah memberikan waktu. Oke, terima kasih. Good luck ya. Baik, terima kasih kepada Kak Vela sudah memberikan waktunya. Saya tutup, saya Farel Pengiza kembali ke studio. Selain menyediakan materi pelajaran, Ruang Guru juga memberikan fitur tryout online dan konseling karir bagi pelajar SMA. Dengan fitur-fitur tersebut, Ruang Guru diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar generasi muda Indonesia. Demikian laporan kami tentang perkembangan teknologi pendidikan melalui aplikasi Ruang Guru. Saya Cecilia Francisca, berita edukasi hari ini. Sampai jumpa dan terus semangat belajar dimanapun Anda berada. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.